Baik, teman-teman, welcome back. Dan hari ini kita akan membahas, hari ini kita di hari kedua ya, dan di hari kedua ini nanti kita akan membahas bagian kalimat yang namanya connector atau penghubung, yang mana dibuatnya adalah dari kelas kata yang namanya conjunction. Nah, tapi kita review sedikit dulu ya materi yang kemarin, hari pertama. Nah, jadi kemarin kita kan sudah kenalan dengan sentence atau kalimat ya, yang mana kalimat itu wajib ada atau wajib mempunyai dua susunan ini, yaitu yang pertama subjek ya, yang mana dibuatnya adalah dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Lebih tepatnya yang subjek pronoun atau kata ganti yang fungsinya di subjek, teman-teman. Oke. Nah, selain subjek, kalimat itu wajib juga punya yang namanya predikat. Nah, predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, karena tidak semua verb dalam bahasa Inggris bisa menjadi predikat. Karena bahasa Inggris itu bentuk kata kerja itu bisa berubah-ubah, teman-teman. Dan tidak semua bentuk kata kerjanya itu bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Antara lain yang pertama ada verb satu atau verb SIS. Jadi caranya kita menyatakan fakta dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau verb 2 itu dipakai untuk menceritakan sejarah atau masa lalu, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada gandengan auxiliary dan juga kata kerja yang dibantu, yang kemarin sudah kita jabarkan ya. Dan mohon itu tidak dihafalkan, tapi teman-teman tulis nanti sambil latihan, nanti teman-teman akan hafal sendirinya. Oke, jadi syaratnya teman-teman tulis saja. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak pakai auxiliary. Kemudian ada verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary sama tuh verb satu, mereka bukan predikat. Oke. Nah, ini adalah materi kita kemarin, teman-teman. Diingat-ingat ya, kalimat itu wajib punya dua komponen ini, yang mana teman-teman harus pastikan ada atau tidak. Kalau ada, ya berarti sudah. Kalau misalkan tidak ada, nah berarti teman-teman harus carikan. Nah, hari ini kita akan belajar kelas kata baru, namanya adalah conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Nah, kata hubung atau conjunction ini seperti namanya, itu fungsinya adalah menghubungkan eh, dua subjek, dua predikat, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat. Nah, jadi sebenarnya di dalam kalimat itu, subjek predikat muncul lebih dari satu tidak apa-apa, nggak masalah, teman-teman ya. Tapi ada syaratnya, harus ada conjunction. Nah, atau saya balik nih, misalkan ya, teman-teman. Jadi, saya balik, kapan kita pakai conjunction? Kita hanya boleh pakai conjunction ketika kalimatnya itu memiliki lebih dari satu subjek predikat. Kalau subjek predikatnya cuma satu, ya jangan dipakaikan conjunction, karena nanti tidak selesai kalimatnya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, seumpama atau seandainya teman-teman menemukan susunan di kalimat atau di soal itu berupa conjunction subjek titik-titik koma subjek predikat. Nah, berarti apa yang harus teman-teman carikan di titik-titik di situ kira-kira, teman-teman? Predikat. Predikat, betul sekali Mas Dwi. Jadi di situ harus dicarikan predikat. Gitu ya. Lagi nih, misalnya kalau teman-teman menemukan pola soalnya berupa subjek predikat titik-titik subjek predikat. Nah, kira-kira apa yang harus dimasukkan ke dalam titik-titik? Conjunction. Conjunction. Nice. Jadi di situ kita harus carikan conjunction. Gitu ya. Lagi teman-teman. Misalnya teman-teman menemukan ada subjek predikat conjunction titik-titik. Apa yang harus dicarikan di situ? Subjek Subjek dan predikat. predikat. That's right, subjek dan predikat. Nah, kurang lebih sebenarnya materi conjunction itu sesimpel ini, teman-teman ya. Jadi, penggunaan conjunction di dalam kalimat atau kata hubung di dalam kalimat itu hanya dipakai ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Atau saya balik, kalau misalkan teman-teman menemukan conjunction, ya subjek predikatnya harus lebih dari satu. Seperti itu. Atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kalimat majemuk. Entah itu yang setara atau bertingkat, seperti itu. Itu ya. Nah, masalahnya adalah conjunction ini jenisnya dibagi menjadi dua, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya penggunaannya sudah teman-teman sudah dapat. Nah, cuman pembagiannya ini ya atau vocabnya lah. Kalau kemarin di hari pertama kita belajar itu istilahnya vocabnya. Nah, vocabnya conjunction ini atau jenis-jenisnya itu dibagi menjadi dua atau dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada namanya conjunction fanboys. Oke, yang kedua ada yang selain fanboys. Nah, fanboys sendiri ini cuman singkatan, teman-teman.
F-nya itu adalah for, artinya karena ya, bukan yang artinya untuk atau demi, teman-teman. Karena for kalau yang artinya untuk atau demi itu adalah preposition, bukan conjunction. Beda kelas kata ya. Nah, kalau beda kelas kata otomatis beda penggunaan juga seperti itu. Nah, kemudian A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya itu artinya but, artinya tetapi. O-nya or, artinya atau. Y-nya yet, artinya tetapi. S-nya so, artinya sehingga. Nah, itu disingkat jadinya fanboy supaya memudahkan untuk mengingatnya. Gitu ya. Nah, tapi sekali lagi jangan dihafal ya, teman-teman. Nanti ditulis. Oke? Di buku catatan teman-teman sambil latihan, sambil melihat, sambil latihan, sambil itu nanti akan hafal dengan sendirinya dan tidak berat, lebih lebih mudah seperti itu. Nah, sedangkan conjunction atau kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris yang terkelompokkan atau tergolong ke dalam kelas kata conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet. So, berarti semuanya itu miliknya selain fanboys. Dan ada banyak sekali, teman-teman. Itu ya. Nah, mungkin di sini saya sebutkan beberapa contohnya saja. Yang pertama ada because atau since. Ya, artinya sama-sama karena. Oke, nah tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan satu kata ini ya, karena ini beda teman-teman. Takutnya nanti menemukan di soal dan dianggap sama takutnya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan kata because of. Because of itu walaupun artinya sama-sama karena, because of ini satu kata ya teman-teman. Kelas katanya adalah preposisi. Sekali lagi, kalau beda kelas kata, beda penggunaan. Ya, jadi because sama because of itu beda. Because of preposisi tidak boleh diikuti subjek predikat ya, tapi diikuti benda atau kata ganti sebagai yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Kan itu fungsi preposisi, teman-teman ya. Sedangkan because itu conjunction, maka setelahnya wajib ada subjek predikat seperti itu. Nah, lanjut itu tadi satu contoh. Contoh berikutnya kita punya when, one sama us artinya ketika. Kemudian ada where, artinya di mana. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H ya, sekali lagi kalau menemukan kata tanya dalam soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya, teman-teman. Oke, karena di soal structure TOEFL tidak akan pernah ada soal yang berakhiran tanda tanya. Pasti akhirnya titik. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan question word atau 5W1H, anggap itu sebagai conjunction. Ya, jadi anggap saja itu sebagai conjunction karena penggunaannya sama dengan conjunction atau mirip seperti itu. Nah, berikutnya ada which, who, that yang artinya yang. Nah, ini memang saya tebelin karena ada penggunaan uniknya atau ada penggunaan khusus, teman-teman. Yang mana kita nanti akan bahas di hari ke-10 lebih detailnya. Itu ya, untuk sekarang kita kenalan dulu apa itu conjunction, bagaimana penggunaannya di dalam kalimat seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada that artinya bahwa. Jadi that itu juga bisa artinya bahwa, teman-teman. Kemudian ada while, yaitu sedangkan. Kemudian while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat gitu ya. Every time artinya kapanpun atau whenever itu sinonimnya ya. Jadi whenever, every time sama saja artinya kapanpun. Kemudian ada although ataupun even though ataupun though saja teman-teman ya. Itu adalah conjunction artinya meskipun atau walaupun seperti itu. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Misalnya adalah whose daughter, yang anak perempuannya atau yang putrinya. Misalkan whose house, yang rumahnya. Whose car, yang mobilnya, dan lain-lain. Kemudian ada the way, how, sama us artinya sebagaimana, dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kata ngecek di kamus kok itu conjunction kelas katanya dan dia bukan termasuk fanboys, bukan for, and, nor, but, or, yet. So, anggap itu yang selain atau masukkan itu ke dalam yang selain fanboys seperti itu. Nah, ini adalah pembagian conjunction ya. Jadi kelas kata conjunction ini dibagi menjadi dua jenis secara penggunaannya. Nah, sekali lagi secara penggunaannya. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Sir kok sama-sama conjunction tapi harus dibedain? Nah, kenapa harus dipisahin gitu ya fanboys dengan yang lainnya? Nah, karena penggunaannya di dalam kalimat beda, teman-teman. Ya, walaupun kelas katanya sama, conjunction menghubungkan gitu ya, namanya aja kata hubung, menghubungkan tapi cara menghubungkannya itu beda. Nah, jadi fanboys peletakannya dulu ya. Jadi letaknya di dalam kalimat dulu. Fanboys itu letaknya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Nggak boleh teman-teman pindah di awal kalimat atau di paling depan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di soal menemukan ada dua subjek, dua predikat, berarti kan butuh conjunction satu ya. Nah, titik-titiknya itu di paling depan teman-teman. Di awal kalimat. Maka kalau di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Karena pasti salah nanti. Oke, diingat-ingat conjunction fanboys tidak mungkin muncul di awal
kalimat kalau di soal structure TOEFL seperti itu. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys itu boleh teman-teman pindah. Jadi yang di tengah itu boleh dipindah di awal. Seperti itu walaupun tergantung jenisnya tapi secara umum gitu ya, teman-teman. Jadi conjunction fanboys ini conjunction selain fanboys ini boleh dipindah di awal kalimat seperti itu. Kemudian secara bentuk ya atau pola kalimatnya nanti kalau dia menggunakan conjunction fanboys polanya cuma satu. Subjek predikat, koma, terus dimasukkan salah satu fanboys gitu ya, subjek predikat. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai conjunction yang selain fanboys, itu nanti polanya karena dia bisa pindah-pindah tadi, teman-teman. Itu polanya ada kurang lebih tiga. Sebenarnya ada empat, tapi yang satu ini belum saatnya kita pelajari nanti di hari ke-10 ya. Nah, jadi setidaknya ada tiga ini bentuknya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Jadi eh, perbedaannya fanboys sama selain fanboys di situ. Kemudian ada satu perbedaan lagi yang ini sangat penting karena ini nanti akan jadi patokan teman-teman kalau menemukan conjunction fanboys. Nah, jadi conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP, teman-teman. Dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja itu bisa, teman-teman. Ya. Nah, contohnya yang menghubungkan subjek predikat dulu deh, ya, yang misalnya seperti ini. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, di situ ada fanboys and. Yang mana fanboys and di sini menghubungkan tiga subjek, tiga predikat ya, tapi dia dibantu koma, teman-teman. Ya, subjeknya pun sama semua. I. Predikatnya juga sama semua. Love, love, love. Nah, kalau ada kesamaan seperti ini dan teman-teman menggunakan fanboys, itu teman-teman bisa ringkas. Jadikan satu aja atau sebutkan sekali aja nggak apa-apa. Nah, jadinya kalau ini kita ringkas, I love apples, oranges, and mangoes. Artinya pun sama, teman-teman. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, cuman bentuknya ini yang perlu teman-teman pahami. Di sini ada fanboys, tapi subjek predikat cuma satu. Ada conjunction, tapi subjek predikat cuma satu. Kenapa? Karena fanboys atau conjunction fanboys di sini ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang paralel atau yang setara saja. Nah, di kasus kalimat ini dia menghubungkan tiga objek, yaitu apel, jeruk, sama mangga. Seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau menemukan conjunction fanboys, pastikan dulu teman-teman. Apakah fanboys itu menghubungkan subjek predikat atau bukan. Gitu ya. Maksudnya menghubungkan kalimat dengan kalimat atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Misalnya subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu misalnya. Itu boleh. Atau kebalikannya, misalnya subjeknya cuma satu, kemudian diikuti predikat, fanboys, predikat lagi. Itu nggak apa-apa. Atau misalnya subjek predikat cuma satu, objeknya yang lebih dari satu dihubungkan pakai fanbase, nggak masalah. Keterangan pun juga sama, misalkan keterangan mau dihubungkan pakai fanbase dengan keterangan dengan keterangan dihubungkan pakai fanbase itu juga nggak apa-apa. Ya, nah itu keunikan conjunction fanbase. Kenapa dia dipisahkan dari conjunction-conjunction yang lain. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanbase ya, yang banyak tadi teman-teman, itu dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat saja. Jadi kalau menemukan yang selain fanboys, pastikan subjek predikatnya nanti ada lebih dari satu. Nah, contohnya, I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena apel itu merupakan sebuah sumber vitamin A atau sejenis sumber vitamin A. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai conjunction. Ya. Nah, untuk penggunaannya materi kita hari ini digunakan di soal itu. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, headset saya sering tiba-tiba mati ya. Jadi mohon maaf. Jadi saya ulangi. Jadi itu tadi adalah sekilas gitu ya mengenai apapun yang perlu teman-teman ketahui untuk bisa mengerjakan soal yang ada conjunction-nya. Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Ini contoh pertama ya. Caranya sebenarnya sama dengan materi kita kemarin. Jadi teman-teman harus cari dulu yang penting di dalam kalimat yaitu subjek predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba teman-teman lihat di soal apakah teman-teman menemukan ada predikat. Nah, kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Occurred. Betul sekali, Miss. Occurred itu adalah verb 2 dari kata occur dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat.
ya kan? Nah, kemudian subjek dari occurred ini kan berarti tinggal lihat belakangnya atau sebelumnya ya. Di situ ada kata a power failure. Nah, berarti ada subjek predikat. Nah, sekarang kita cek lagi, adakah predikat lagi, teman-teman? Selain occurred ini, kalau kira-kira ada yang mana? Went out. Betul sekali, went out atau kata went-nya itu yaitu sama verb 2 juga dari kata go. Jadi verb 2-nya itu adalah went. Nah, went out itu satu arti, satu makna artinya padam. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada predikat, subjeknya itu adalah kata the lamps. Ya kan? Nah, karena kalimatnya ini memiliki dua subjek, dua predikat dan di soal tidak ada conjunction padahal harusnya ada gitu ya. Maka di titik-titik harus kita carikan conjunction. Nah, di pilihan A, B, C, D, kebetulan conjunction itu cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu jawabannya untuk soal ini yang mana? E. Sorry? So. Them. So, Iya, yang Bravo, yang So ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Jadi So, teman-teman, itu kan keluarganya fanboys tadi. Jadi fanboys itu kan S-nya adalah So, F-nya adalah for, A-nya adalah and, kemudian N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. Ya kan? Nah, kalau yang alpha, then itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, walaupun kalau dimasukkan ke titik-titik itu artinya enak, nanti kalau diartikan kalimatnya enak, teman-teman ya. Nah, itu nanti apa namanya? Tidak bisa karena tetap ada yang hilang yaitu conjunction atau konektornya. Adverb tidak bisa jadi konektor, teman-teman. Gitu ya. Nanti akan saya bukakan kamus, teman-teman. Kita cari kata then, gitu ya. Sama later sama next. Kalau later sama next ini punya dua kelas kata. Ya, dia bisa jadi adverb atau keterangan, dia juga bisa jadi kata sifat atau adjektif gitu ya. Nah, kita tidak bisa memasukkan keterangan sama adjektif untuk menjadi konektor karena itu fungsinya kelas kata conjunction, teman-teman. Ya, jadi yang bisa itu hanya conjunction saja. Nah, sekarang coba kita lihat di kamus saja ya. Saya bukakan kamus dulu. Nah, mari kita buktikan. Nah, sekali lagi kalau teman-teman pengen ngecek kelas kata, misalnya teman-teman bingung nih, Sir, saya kok kesulitan ya menentukan kelas kata. Ini kelas katanya apa? Apakah noun, apakah verb, apakah adjektif, apakah dan lain-lain. Teman-teman harus konsultasinya ke Longman ini atau kamus yang lain lah yang KBBI-nya sana, teman-teman. Jadi yang bahasa Inggris, bukan yang bahasa Indonesia ya. Karena ini asli buatan sana, jadi lebih terpercaya gitu, teman-teman. Nah, kita cari tadi kata then, misalnya ya, pakai E. Nah, jadi then itu kelas katanya adalah adverb, teman-teman. Gitu ya, atau keterangan. Nggak bisa jadi, atau kita cek karena dia ada angkanya, teman-teman ya. Nah, kalau ada angkanya itu biasanya kata itu memiliki lebih dari satu arti dan memiliki lebih dari satu kelas kata. Nah, jadi selain kata keterangan, coba kita cek kelas katanya apa then ini, teman-teman. Nah, then juga bisa jadi kata sifat ternyata, adjektif, dan dia hanya bisa diletakkan di sebelum kata benda. Gitu ya. Nah, tapi intinya kita tadi tidak membutuhkan kata sifat, juga tidak membutuhkan kata keterangan. Kita butuhnya conjunction. Kemudian yang bravo tadi kan kata so ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cari kata so. Nah, so itu memang bisa jadi adverb artinya juga. Ya, contohnya misalnya teman kita bilang, aduh aku lapar gitu. Teman kita bilang, I'm hungry gitu misalnya. Nah, terus kita mau bilang, iya saya juga. Nah, kita bilangnya, so am I. Seperti itu. Atau so juga bisa artinya sangat. Nah, itu keterangan, teman-teman. Contohnya, it was so embarrassing. Itu sangat memalukan. Misalkan, your house is so big. Rumahmu sangatlah besar. Seperti itu. Jadi, so itu bisa jadi keterangan ya. Artinya sangat ataupun juga tadi. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakang atau ke bawah, karena dia tadi ada angkanya, teman-teman, menandakan bahwa kelas katanya lebih dari satu. Nah, sorry, kalau ini ungkapan ya, ini nggak punya kelas kata, bisa dibilang interjection. Nah, untuk pengertian kedua, itu dia adalah conjunction. Ya, artinya adalah sama kayak therefore artinya, yaitu oleh karena itu atau sehingga seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya adalah I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. Saya merasa lapar sehingga saya membuat eh, sandwich buat saya sendiri seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, sekarang tadi yang Charlie adalah later. Misalkan teman-teman ya, kita cari kata later.
Nah, later sama, dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Yang pertama ada adverb, kata keterangan ya. Kemudian yang kedua adalah adjektif atau kata sifat. Oke. Kemudian ya, ternyata ada dua, kata sifat sama kata keterangan. Sekali lagi, kita tidak butuh kata sifat ataupun kata keterangan di soal tadi. Kita butuhnya conjunction. Kemudian yang terakhir tadi adalah next. Nah, next sama dia memiliki lebih dari satu kelas kata atau penggunaan. Yang pertama adalah, nah determiner itu sama dengan adjektif ya, mereka satu keluarga. Jadi dia adalah kata sifat, teman-teman. Kemudian yang kedua, next itu juga bisa jadi keterangan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa jadi kata ganti. Oke. Kemudian nah, ada tiga ternyata kelas katanya next ya. Kata ganti, kata sifat sama kata keterangan. Tidak ada conjunction atau kata hubung. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya conjunction. Nah, makanya jawabannya yang benar adalah yang bravo. Seperti itu ya. Nanti kalau dibaca ya, a power failure occurred, so the lamps went out. Sebuah konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba dilihat di soal apakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau ada kira-kira yang mana, teman-teman? Miss. Iya, In ada kata Westlake. that's right. Yang pertama ada miss ini ya, yang maksudnya yang kedua. Yang pertama ada was-nya itu, teman-teman. Nah, di sini kita punya dua predikat, maka harus ada dua subjek dan nantinya ada conjunction. Nah, di situ subjek dari predikat miss adalah I ya. Kemudian subjek dari was kan belum ada, teman-teman. Jadi di sini harus dicarikan subjek dan juga karena subjek predikatnya nanti dua, kita juga kehilangan conjunction. Nah, maka harus teman-teman carikan conjunction subject. Berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? D. Delta. That's right, correct guys. Jadi jawabannya adalah yang since he atau yang delta ya. Di situ ada conjunction since artinya karena ya di sini. Kemudian bukan yang artinya sejak. Walaupun since itu juga bisa artinya sejak teman-teman. Nah cuma nanti diikut apa namanya konteksnya beda seperti itu. Artinya beda seperti itu. Nah jadi nanti kalau dibaca since he was late, I missed the appointment. Karena dia tadi terlambat, saya tadi melewatkan janjian ketemuannya seperti itu. Nah, kalau yang alpha itu hanya punya subjek, tidak ada conjunction-nya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo kebalikannya, cuman ada conjunction, tidak ada subjeknya, ya tidak bisa. Kita tadi butuhnya conjunction subjek. Kalau yang Charlie hanya ada kata benda ya, di sebelum predikat berarti dia adalah subjek. Tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, kita juga butuh conjunction. Jawabannya yang delta ya. Jadi since he was late, I missed the appointment. Seperti itu. Nah, dari kedua contoh tadi, nah, sebelum kita ke latihan nih buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Oke deh, kalau gitu kita ke latihan soal. Nah, seperti biasa nih, kalau latihan soal untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu supaya nanti tidak ada suara bocor, supaya teman-teman bisa lebih konsentrasi atau fokus latihan atau mengerjakan soal-soalnya. Nah, di sini ada satu soal, waktunya seperti biasa 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan kita bahas bersama. Saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu have debated. Subjeknya adalah researchers. Tarik ke belakang lagi, teman-teman. Nah, ternyata ada predikat lagi yaitu is. Subjeknya adalah the universe. Nah, otomatis di sini kita butuh conjunction yang nantinya menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Nah, cari conjunction aja ya, karena saya intip di pilihan A, B, C, D itu ada yang ditambah-tambahi, teman-teman.
Nah, jawaban yang benar di A, B, C, D yang conjunction saja adalah yang alpha, teman-teman ya. Karena kalau yang Bravo, di situ ada penambahan kata it. Nanti jadi double subject yang kedua, klausa kedua atau kalimat keduanya itu ada dua subjek seperti itu. Sedangkan subjeknya sudah cukup ya. Jadi yang Bravo tidak bisa karena pemborosan subjek. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, nah tapi ada predikat lagi, pemborosan predikat ya. Predikatnya sudah cukup, tidak perlu dimasukkan predikat lagi. Nah, kalau yang delta tidak bisa ya, teman-teman, karena tidak ada conjunction malah ketambahan predikat satu lagi. Jadi jawabannya benar yang alpha. Nanti kalau dibaca, researchers have long debated whether the universe is finite or infinite. Jadi para peneliti telah lama memperdebatkan gitu ya, apakah alam semesta itu terbatas atau tidak terbatas, atau berujung atau tidak berujung, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu dan kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, Alpha, Bravo, Charlie, ada juga Delta. Nah, lengkap ya berarti teman-teman, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau gitu mari kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu occurs. Subjeknya adalah photosynthesis. Kemudian kalau teman-teman lihat di setelah kata occurs itu ada as ya. Nah, karena kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan ada kata kerja lagi, teman-teman. Ya kan? Sorry, kalau yang alpha itu capture-nya bukan kata kerja ya. Jadi capture itu bisa kata benda, bisa kata kerja. Nanti saya jelaskan kenapa dia bukan kata kerja, sedangkan capture yang bravo itu kata kerja, teman-teman. Nah, itu ada capture yang nah yang delta itu juga bukan kata kerja, dia kata benda, teman-teman. Nah, nanti juga saya jelaskan. Nah, karena di situ ada subjek lagi ataupun predikat lagi di setelahnya nanti, otomatis as ini bukan preposisi, bukan artinya sebagai, tapi artinya adalah ketika. Dia conjunction, teman-teman. Nah, kemudian kalau ada conjunction ya artinya harus ada subjek predikat lagi. Kita cek dulu apakah sudah ada. Nah, ternyata belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat di situ. Nah, karena kalimat itu di sini ya, kasus ini ya, teman-teman, itu membutuhkan dua subjek dua predikat dan hanya memiliki satu, maka kita harus carikan satu lagi subjek sama predikat, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D yang subjek predikat adalah yang Charlie. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, sekarang yang tadi ya saya sampaikan kenapa yang alpha itu padahal sama-sama kata capture. Kenapa yang alpha itu kata benda, sedangkan yang bravo itu adalah kata kerja. Mungkin saya tunjukkan dulu ke teman-teman. Jadi ini nggak enaknya bahasa Inggris itu di sini. Makanya di hari pertama kemarin saya sampaikan vocab itu yang paling penting buat teman-teman. Dan vocab itu teman-teman akan dapat dari latihan. Gitu ya. Dan teman-teman nanti walaupun menemukan yang nggak tahu artinya, tapi bisa lihat posisinya, bisa eh, melihat bentuknya, itu teman-teman akan mengenali apakah itu kata kerja atau kata benda seperti itu. Nah, ini saya kenalkan. Jadi capture itu dia bisa jadi kata kerja ya, artinya menangkap, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau kita geser ke bawah lagi, ya, pengertian kedua, capture itu juga bisa jadi kata benda. Oke, yang mana artinya adalah tangkapan. Kurang lebih ya, atau kalau nanti konteksnya itu apa ya disesuaikan, teman-teman. Tapi secara umum artinya adalah tangkapan. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke eh, soal tadi ya, saya jelaskan kenapa capture di situ adalah yang alpha itu adalah kata benda. Nah, karena kemarin kan kita sudah belajar teman-teman ya penggunaan verb SES kemarin. Jadi penambahan S itu di dalam kalimat untuk menyatakan fakta itu diberikan ke salah satu. Misal kata benda sebagai subjek itu tidak memiliki S ya, maka yang ditambahkan S adalah kata kerjanya, teman-teman. Jadi di predikat itu kata kerjanya, kata kerjanya ditambahkan S atau IS. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, di sebelumnya capture itu kan juga ada kata benda kloroplas kan, tapi nggak ada S-nya. Capture juga nggak ada S-nya. Nah, ini tidak mungkin subjek predikat ya, teman-teman, karena tidak membentuk struktur ini.
Nah, atau kebalikannya, kalau misalnya di kata bendanya itu sudah ada S-nya, maka kata kerjanya jangan ditambahkan S. Dia pakai verb satu, teman-teman. Ya, karena kata bendanya sudah jamak. Gitu ya. Nah, itu adalah penambahan S di dalam menyatakan fakta. Kalau nggak di subjek, ya di predikat salah satu saja. Ya, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo itu bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah sorry, ini beda-beda cara ya, teman. Yang alfa maksud saya. Yang alfa itu bagaimana kita bisa tahu kalau itu adalah kata benda karena tidak cocok dengan kata benda kloroplas. Kalau misalnya kloroplas ini kita anggap subjek, ya capture-nya harusnya ada S-nya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kalau diartikan nanti sebuah tangkapan kloroplas seperti itu. Ya, jadi yang alfa tidak bisa, teman-teman, karena tidak ada predikat. Kita tadi membutuhkan predikat juga. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo juga tidak bisa. Ya, capture di sini dia punya objek, punya kata benda sebelahnya. Nah, kata benda itu selain jadi subjek, dia juga bisa jadi objek, teman-teman. Hanya beda tempat saja. Kalau tempatnya di sebelum kata kerja, sebelum predikat, ya dia subjek. Kalau setelah predikat, ya berarti dia objek. Gitu ya. Nah, ini predikat. Nah, tapi tidak ada subjeknya. Jadi yang Bravo ini salahnya karena tidak ada subjek. Padahal tadi kita juga membutuhkan subjek. Gitu ya. Nah, maka jawabannya yang Charlie itu. Kalau yang Delta di situ hanya ada subjek, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, photosynthesis occurs as chloroplasts capture sunlight energy, enabling autotrophs to synthesize food. Jadi kalau diartikan, proses fotosintesis terjadi ketika kloroplas itu menangkap energi sinar matahari yang membantunya atau yang membuat autotrop itu mampu atau bisa untuk mengsintesis makanan atau menciptakan makanan atau merubah makanan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih dari Miss Menita. Untuk kalimat enabling dan seterusnya sampai akhir itu berarti tidak menjadi pengaruh ya, Sar? Betul sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, bagian kalimat yang paling penting itu adalah subjek predikat. Ya. Nah, selain dan juga conjunction kalau misalkan butuh. Gitu ya. Nah, selain itu, misalnya keterangan, misalnya objek itu kalau teman-teman hapus tidak apa-apa. Ya, jadi misalkan ini teman-teman hapus, terutama keterangan. Kemudian kalau objek itu eh, dia kalau dihapus nanti merubah arti atau tidak selesai informasinya. Nah, tapi dia tidak terlalu penting di kalimat, teman-teman ya. Nah, apalagi keterangan ataupun informasi tambahan seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman hapus itu tidak masalah. Susunan yang diapit oleh koma atau dipisah dengan koma, tidak ada subjek predikat di dalamnya ataupun tidak ada konjungsi di dalamnya, hapus aja nggak masalah, teman-teman. Kenapa? Karena itu hanya informasi tambahan saja. Jadi biar lebih soalnya itu lebih pendek supaya teman-teman nanti ketika tes tidak bingung kan biasanya soalnya itu panjang itu bikin bingung ya teman-teman kadang bikin sulit itu. Nah kalau misalkan ada susunan setelah koma itu tidak ada conjunction, tidak ada predikat, nah itu teman-teman hapus nggak apa-apa. Keterangan juga itu teman-teman hapus nggak apa-apa. Karena keterangan itu di kalimat ada nggak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Kalau ada pun itu ada berapapun tidak masalah. Dan kata keterangan itu biasanya nyempil-nyempil teman-teman. Itu yang kadang tidak, yang kadang bikin tidak enak seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Nana, Mr. P, sorry, can you tell us again why answer B is wrong? Nah, kalau yang gini, kalau yang Bravo itu, Miss, kita memiliki predikat, ya kan? Nah, tadi memang kita di soal itu membutuhkan predikat. Nah, tapi kita juga membutuhkan subjek. Karena setelah conjunction, kan ada satu conjunction nih. Kalau ada satu conjunction, kalimat itu membutuhkan dua subjek, dua predikat. Di sini kita punya subjek pertama fotosintesis, predikatnya adalah occurs. Nah, subjek keduanya ini yang belum ada, ya kan? Kemudian predikat keduanya juga belum ada. Nah, kalau kita masukkan yang Bravo, itu hanya susunannya terdiri dari predikat dan objek. Sekali lagi, kata benda itu fungsinya ada dua, teman-teman. Makanya saya tidak menyarankan mencari subjek dulu. Takutnya kalau teman-teman menemukan kata benda, contohnya ini ya, takutnya dia anggap subjek. Nah, padahal sunlight energy ini walaupun dia kata benda, dia bukan subjek, teman-teman. Karena tempatnya dia bukan di sebelum predikat. Kan kemarin kan subjek itu syaratnya selain dari dibentuknya kata benda sama kata ganti, letaknya itu selalu di sebelum predikat. Nah, kalau misalkan sunlight energy ini dia adalah subjek ataupun kloroplas ini subjek, predikatnya mana? Kan predikat kan letaknya pasti di setelahnya. Maksudnya seperti itu, Mas. Makanya Bravo salah karena hanya ada predikat, tidak ada subjeknya. Sedangkan di soal tadi kita membutuhkan subjek dan juga predikat. Seperti itu.
Gimana Miss Mainita dan Miss Nana, apakah dapat maksud saya untuk penjelasannya? Oke, dapat ya, berarti ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa kita belajar. That's a part of process guys ya, part of learning. Jadi saya lihat ada jawaban alpha dan juga jawaban bravo dari teman-teman. Ada juga jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ini kan panjang-panjang ya kan teman-teman? Maksudnya soalnya itu panjang. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang panjang dan ini membuat teman-teman sulit, hilangkan informasi yang kiranya tidak penting. Gitu ya. Atau daripada bingung-bingung cari yang tidak penting yang mana, cari aja yang penting aja. Contohnya cari predikat dulu. Di situ ada takes, itu verb SES dan hanya bisa menjadi predikat. Subjeknya adalah the moon. Kemudian, nah di situ ada fanboys, but yang sebelumnya ada satu koma. Ya, jadi fanbase itu kalau sebelumnya ada satu koma 90% dia menghubungkan dua SP, teman-teman. Dan memang benar kalau kita lihat di setelahnya but ini ya agak ke belakang itu ada verb SES yaitu completes, ya kan? Nah, tapi verb SES ini belum memiliki subjek. Maka di sini harus teman-teman carikan subjek saja. Nah, pilihan A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja itu cuma satu, yaitu yang delta. Betul sekali, walaupun di situ ketambahan sama keterangan ya. Itu kan sebelumnya koma juga ada keterangan, setelahnya koma nanti ada keterangan lagi, terus dikasih subjek. Jadi keterangan itu memang bisa pindah-pindah juga, teman-teman. Gitu ya. Contohnya gini, saya di dalam kalimat saya mau memasukkan keterangan waktu kemarin atau yesterday. Jadi saya misalnya dalam bahasa Indonesia bilang, saya bertemu Mr. P kemarin. I met Mr. P yesterday. Itu bisa kita ganti yesterday-nya ke depan. Jadinya kemarin saya bertemu Mr. P. Yesterday, I met Mr. P. Nah sama teman-teman, ini keterangan juga ya. Itu kan preposisi. Due to itu preposisi, artinya karena. Sama kayak because of. Ya, tapi dia preposisi diingat-ingat ya. Because of juga preposisi. Beda dengan because saja. Nah, every few months artinya setiap beberapa bulan. Nah, itu kan keterangan waktu juga ya. Jadi dipindah sebelumnya kalimat atau di sebelumnya subjek seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar delta ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D salahnya kenapa. Sorry, A, B, C salahnya kenapa. Yang alfa di situ there itu kata keterangan, tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Kita butuhnya subjek. Kalau yang Bravo memang ada subjek yaitu it. Tapi kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nanti predikatnya jadi tiga. Tidak masalah di dalam kalimat predikat ada tiga, syaratnya ada dua conjunction. Sedangkan di soal cuma satu, di pilihan Bravo nggak ada. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie tidak ada subjek, malah di situ ketambahan predikat lagi. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa. Ya, jawaban yang benar adalah yang Delta. Nanti kalau dibaca, the moon normally takes about 27.3 days to orbit Earth. But every few months, due to orbital alignment, it completes the cycle in slightly less time. Jadi kalau diartikan kurang lebih, bulan biasanya memerlukan sekitar 27,3 hari untuk mengorbit bumi. Namun, setiap beberapa bulan eh, dikarenakan alignment itu apa ya bahasa saya teman-teman. Jadi lurus gitu. Jadi susunan bulan, bumi dan apa gitu itu jadi lurus gitu ya. Dia maksudnya bulan itu menyelesaikan siklusnya atau mengorbit bumi itu dalam waktu yang sedikit lebih lebih singkat seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama. Jangan takut salah, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Nanti sudah lengkap ya, teman-teman. A, B, C, D. Nah, kalau gitu kita bahas bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Itu kalau kita tarik dari depan ke belakang, ada predikat is outgrown. Kemudian subjeknya adalah snake skin. Nah, sebelumnya itu asnya itu berarti bukan preposisi, tapi dia conjunction, teman-teman. Karena dia diikuti subjek predikat. Nggak boleh preposisi diikuti subjek predikat itu nggak bisa ya. Kemudian di situ, nah replace di sini ini verb 3 ya, karena dia tidak ada objeknya, padahal dia butuh objek, teman-teman. Nah, berarti di sini kita belum punya predikat, juga belum punya subjeknya. Jadi teman-teman di sini diminta mencarikan subjek predikat satu lagi. Gitu ya. Yang alfa hanya ada predikat lagi, tidak ada conjunctionnya, tidak. Maksudnya tidak ada subjek lagi, tidak bisa. Maaf teman-teman. Kalau yang Bravo, nah ini ya, such ini predikat. It-nya ini bukan subjek. It-nya ini adalah objek. Jadi kata benda sama kata ganti itu tergantung tempatnya. Karena fungsinya ada dua, teman-teman. Kalau nggak subjek, ya objek. Kalau tempatnya di setelah kata kerja seperti ini, berarti dia adalah objek. Terutama untuk kata kerja yang butuh objek seperti ini. Nah, besok kita akan belajar mengenai objek seperti itu. Nah, jadi Bravo tidak bisa karena tidak ada subjeknya. Kita juga butuh subjek, gitu ya. Kalau yang Charlie, nah ada conjunction lagi, tidak bisa penambahan conjunction, teman-teman. Di soal sudah ada satu conjunction. Kita hanya butuh subjek predikat saja. Nah, jadi jawaban yang paling benar di sini adalah yang delta. Gitu ya. Subjeknya adalah it, predikatnya adalah is shed. Nah, nanti kalau dibaca, a snake skin is outgrown, it is shed and replaced with a new layer. Jadi kalau diartikan kurang lebih, seiring atau ketika kulitnya ular itu outgrown. Outgrown itu apa ya teman? Kekecilan gitu. Outgrown itu jadi badannya lebih besar daripada bajunya. Itu outgrown gitu ya. Atau tumbuh badai apa namanya? Eh, badannya itu tumbuh lebih besar daripada kulitnya. Kulit tersebut itu shed itu dilepas, apa namanya, diganti lah, dilepas gitu ya teman-teman, dan digantikan dengan lapisan yang baru, lapisan kulit yang baru. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan kata fanboys end di situ ya, karena fanboys end di sini setelahnya tidak ada subjek predikat, artinya dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah verb 3 dengan verb 3. Jadi replace sama shed. Itu kan juga verb 3 ya, teman-teman. Jadi it is shed and uh, replaced itu maksudnya dia dilepas dan digantikan seperti itu. Nah, jadi jawabannya ya delta. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah, teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Ada juga Alpha, ada juga Delta. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata originate, artinya berawal, berasal gitu. Subjeknya adalah most glaciers. Kemudian, nah di situ ada conjunction when, teman-teman ya. Setelahnya tidak ada sama sekali kata kerja sebagai predikat, ya di sini harusnya kita carikan predikat lagi karena ada conjunction ya. Nah, juga belum ada subjeknya. Jadi teman-teman harus carikan subjek juga. Nah, kita cek ya A, B, C, D yang mana yang subjek predikat. Yang alpha di situ ada subjek di accumulation, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ ada subjek, ada predikat, tapi ketambahan conjunction lagi. Jadi nanti conjunctionnya dua, teman-teman. Sebenarnya di dalam kalimat itu conjunction ada dua nggak masalah ya, tapi subjek predikatnya harusnya ada tiga. Sedangkan yang Bravo ini nanti kalau, maaf teman-teman, ini bukan no subjek ya, maaf. Kita tidak membutuhkan that ini. Ini saya salah membuat PPT-nya. Nanti saya rubah, mohon maaf. Jadi ini kita tidak membutuhkan that-nya, bukan karena tidak butuh subjek ya, maaf ini saya salah tipu.
Kalau yang Charlie di situ ada subjek snow, predikatnya adalah accumulates. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang delta ini kebalik, teman-teman ya. Jadi predikatnya dulu baru subjek. Kan nggak bisa, jadi kebalik gitu. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, most glaciers originate when snow accumulates over time, compressing into dense ice. Jadi kalau diartikan, sebagian besar glasier atau daratan es ya kalau saya nggak salah, itu terbentuk ketika atau berawal ketika salju itu berakumulasi atau mengumpul seiring waktu, kemudian memadat atau kompres itu apa ya teman-teman? Ya kayak memadat gitu ya, terkompresi menjadi es yang padat seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan kemudian kita bahas bersama. Saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap berarti teman-teman. Mari kita cek bersama saja kalau gitu ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have learned. Subjeknya adalah scientists. Kemudian, nah di situ ada predikat lagi yaitu phrases, ada subjek lagi yaitu it, ada conjunction when. Nah, berarti sebenarnya kalimat ini sudah lengkap teman-teman ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau ada nemu soal seperti ini, kalimatnya sudah lengkap tapi masih ada titik-titiknya. Nah, berarti kita cek aja di pilihan ganda, teman-teman. Apa yang diinginkan si pembuat soal di sini? Nah, ternyata kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, dia itu entah ada predikat, entah ada subjeknya, entah ada conjunction. Nah, di sini kalau teman-teman mau masukkan conjunction misalnya, ataupun subjek misalnya, ataupun predikat ya berarti harus lengkap. Jadi kalimat itu kalau ada tiga subjek, tiga predikat, ya harus ada conjunction satu lagi. Jadi conjunction nanti jadi dua, teman-teman. Ya, jadi carikan CSP di titik-titik. Conjunction, subjek, kemudian predikat. Yang alpha hanya ada subjek saja, tidak ada conjunction, tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ ada conjunction that, subjeknya water, kemudian predikatnya express. Nah, kemungkinan jawabannya adalah Bravo. Tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction that, subjeknya adalah expanding water. Tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, tidak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, subjek tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya, nah berarti fix jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, scientists have learned through experimentation that water expands when it freezes. Jadi para ilmuwan telah mempelajari atau telah mengetahui gitu ya, melalui eksperimentasi bahwa air itu mengembang ketika dia membeku. Nah, contohnya mungkin batu-batu itu bisa pecah, maksudnya seperti itu. Sebentar, Mr. Experimentation itu membutuhkan objek atau tidak ya? Nah, experimentation itu bukan kata kerja, Wis. Jadi eksperimen ada tion-tion di belakangnya ya. Jadi kalau ada kata berakhiran dengan tion-tion, 90% itu kata benda. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek kelas kata cuma dua ya, yaitu kata kerja ataupun preposisi. Nah, tapi kalau kata kerja ya teman-teman harus lihat dulu apakah kata kerja itu yang membutuhkan objek atau tidak. Nah, tapi kalau yang eksperimen, eksperimen itu bisa jadi kata kerja, teman-teman. Artinya bereksperimen, ya. Tapi kalau experimentation itu kata benda, ya. Atau kita cek di kamus supaya teman-teman lebih yakin gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan patokan kalau akhirannya tion-tion itu kata benda, teman-teman. Experimentation. Nah, jadi experimentation itu kalau kita cek kelas katanya cuma satu, tidak ada angka di situ ya. Nah, kelas katanya adalah kata benda atau noun. Dan diingat-ingat, noun itu tidak bisa punya objek, nggak boleh teman-teman. Kata benda punya objek itu nggak bisa. Yang boleh punya objek cuma dua, kata kerja itu pun yang butuh objek ya. Kalau nggak gitu preposisi. Nah, kalau preposisi itu objeknya nanti yang akan dirubah jadi keterangan. Seperti itu, Mas.
Oke, baik, Sir. Gagal. Saya kira eksperimen. Ya, betul. Kalau yang eksperimen bisa tuh jadi kata kerja. Misalnya, nah sebentar teman-teman. Nah ini. Jadi eksperimen itu bisa kita, sorry, bisa menjadi kata kerja. Contohnya ini ya. Jadi eksperimen pengertian kedua itu adalah verb atau kata kerja. Dia intransitif. Nah, kalau intransitif tidak butuh objek, teman-teman. Ya, jadi bereksperimen artinya seperti itu. Atau melakukan eksperimen. Gitu ya. Kemudian tadi seperti ada bertanya lagi. Sebentar, teman-teman. Mister yang C itu kenapa expanding water jadi subjek ya kan dia verb ing. Nah, pertanyaan bagus banget. Di hari pertama kalau nggak salah kemarin kita menyinggung sedikit kenapa verb ing itu tidak bisa menjadi predikat, teman-teman. Ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Karena verb ing itu kalau di dalam kalimat ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia akan berubah kelas katanya. Jadi bukan lagi kata kerja, teman-teman. Perubahannya ada dua. Jadi dia bisa saja kata benda namanya gerund ya. Jadi istilahnya itu adalah gerund. Sebentar teman. Jadi siapa tahu teman-teman penasaran dan ingin mengeceknya di Google gitu ya. Itu namanya gerund dan verb ing itu juga bisa jadi kata sifat teman-teman atau adjektif. Namanya kalau di buku atau kalau teman-teman pengen ngecek di Google itu namanya adalah present participle. Gitu ya. Jadi present participle. Artinya nanti yang participle. Seperti itu. Oke. Nah, bedanya apa sih gerund sama present participle kan bentuknya sama-sama verb ing. Nah, bedanya ya penggunaannya, teman-teman. Karena beda kelas kata ya beda penggunaan di kalimat. Kalau kata benda atau noun kan kemarin kita sudah pelajari ya di hari pertama fungsinya adalah subjek. Nah, jadi verb ing itu bisa jadi subjek. Contohnya adalah membaca buku dapat membuat kita cerdas misalnya ya, teman-teman. Nah, itu kalau di Inggris kan ya reading books can make us smart. Misalnya seperti itu. Nah, itu reading books itu subjeknya, teman-teman. Oke. Nah, apa noun atau gerund ini juga bisa jadi objek. Karena dimanapun ada noun ya bisa diisi dengan gerund. Noun kan bisa jadi objek selain subjek. Contohnya, saya suka membaca. I like reading. Seperti itu. Nah, tapi kalau dia jadi adjektif, dia nanti sebelumnya biasanya ya itu ada kata benda. Contohnya, orang yang menjual es krim di depan kampus kita itu adalah Mr. P misalnya. Jadi, the man selling ice cream in front of our school or our campus uh, is Mr. P. Nah, selling ice cream in front of our campus tadi itu menjelaskan kata benda the man. Ya kan? Nah, itu fungsinya kata sifat. Namanya aja kata sifat, mensifati kata benda yang punya sifat itu pasti benda, teman-teman. Entah manusia, entah yang selain manusia, seperti itu. Gitu ya, Mister. Jadi kenapa kok verb ing itu bisa jadi subjek? Karena kalau verb ing tempatnya di subjek, sorry, karena verb ing itu bentuknya kalau di kalimat itu bisa dijadikan noun, bisa dijadikan adjektif. Kalau tempatnya di subjek ya berarti yang noun atau istilahnya gerund gitu ya. Tapi kalau tempatnya dia menjelaskan kata benda, entah biasanya di setelahnya ya teman-teman, itu adalah adjective atau present participle seperti itu. Gimana, Mister Ariel? Apakah dapat maksud saya, Mister? Alright, dapat ya. Oke, kita lanjut karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sepertinya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Sebentar. Silahkan, jangan takut salah 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie. Ada juga Alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada verb SES yaitu orbits. Subjeknya yang belum ada ya, jadi teman-teman harus carikan subjek nanti. Kemudian ada predikat lagi rotates ya, subjeknya adalah Uranus. Nah, berarti di sini kita juga membutuhkan conjunction. Carikan A, B, C, D yang dia conjunction kemudian subjek, teman-teman.
Oke, kalau yang alpha, nah hati-hati. For itu memang bisa jadi conjunction, bisa jadi preposisi. Kalau dia diikuti subjek predikat seperti ini, berarti dia conjunction, teman-teman. Nah, tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya fanboys. Masih ingat, keluarganya fanboys itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Beda dengan conjunction yang selain fanboys. Itu ya. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo di situ hanya ada subjek saja. Padahal kita tadi kan juga butuh conjunction, ya kan? Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction us, subjeknya it. Nah, kemungkinan jawabannya yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, nah di situ ketambahan predikat lagi, tidak ada conjunction subject, tidak bisa. Nggak bisa ya ketambahan predikat lagi. Nah, jadi jawabannya benar yang Charlie, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, as it orbits the sun, Uranus rotates on its axis an imaginary line through its center. Jadi kalau diartikan seiring dia mengorbit matahari atau ketika atau gimana ya? Ya seiring gitu ya, sembari gitu teman. Sembari dia mengorbit matahari maksud saya, planet Uranus itu itu berputar maksud saya, bukan mengelilingi, berputar pada aksisnya, pada porosnya, yaitu suatu garis imajiner atau garis khayal yang menembus pusatnya. Seperti itu. Maksudnya itu kalau kita ilustrasikan tuh kayak ada gambar-gambar yang kayak bulat itu teman-teman di tapi itu nggak ada sebenarnya, cuman gambar itu aja maksudnya seperti itu. Itu namanya axis. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban alpha, alpha, alpha ada juga delta. Ada juga Bravo, ada juga Charlie. Nah, sudah lengkap teman-teman ya. Berarti Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau gitu kita bahas bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada was elected. Subjeknya adalah Abraham Lincoln. Kemudian ada verb 2 yaitu began. Itu verb 2 dari kata begin, teman-teman ya. Subjeknya adalah the Civil War. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction atau konektor ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada conjunctionnya cuma dua, teman-teman. Yaitu yang alpha, kalau nggak gitu yang delta. Kalau yang Bravo, leading to itu bukan conjunction. Leading to itu bisa itu verb ing, teman-teman ya. Kata sifat. Nah, to-nya itu preposisi. Oke, jadi nggak bisa yang Bravo ini. Kalau yang Charlie, despite itu juga sama. Kalau teman-teman cek atau kita cek di kamu ya, despite itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Ya, dan kita tadi tidak membutuhkan preposisi, kita butuhnya adalah conjunction. Despite itu artinya meskipun ataupun walaupun gitu ya. Nah, kelas katanya cuma satu yaitu preposition, bukan conjunction. Setelahnya nggak boleh diikuti subjek predikat, pasti setelahnya diikuti kata benda saja. Gitu ya. Contohnya, despite all our efforts. Nah, efforts kan artinya upaya atau usaha. Itu adalah kata benda. Ya, teman-teman. Despite the fact. Nah, fakta kan kata benda, teman-teman. Nah, setelahnya ada conjunction that. Baru setelahnya diikuti subjek predikat karena ada conjunction that-nya. Seperti itu. Itu ya. Jadi Charlie tidak bisa, eh, Bravo juga tidak bisa. Oke. Nah, antara alpha atau delta, nah yang alpha itu conjunction saja sedangkan yang delta ada subjeknya lagi padahal di soal kita tidak butuh subjek lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca Abraham Lincoln was elected president in 1860 and the Civil War began in 1861. Jadi kalau diartikan Abraham Lincoln itu terpilih presiden pada tahun 1860 dan perang sipil atau perang saudara itu berawal di tahun 1861 atau pecah di tahun 1861. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa. Sorry, Alfa. Oh, sebentar. Alfa. Oh, maksudnya ya Alfa. Charlie, Charlie, Bravo, Alfa, Bravo, Charlie. Ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Aurel yang tadi maksudnya ya. Mr. was elected itu tenses, maksudnya tenses. Oh, maksudnya tensesnya apa gitu ya. Jadi kalau pakai was pasti lampau, teman-teman. Kalau pakai is atau pakai are berarti present. Ya, jadi was itu lampau. Kalau tenses itu semua dalam bahasa Inggris semua kalimat atau semua kata kerja di predikat itu pasti terikat sama yang namanya tenses, teman-teman ya. Tapi sekali lagi ya, yang kemarin saya sampaikan di soal structure TOEFL teman-teman tidak perlu belajar terlalu dalam mengenai tenses karena itu tidak dipertanyakan di soal TOEFL terutama yang structure seperti itu. Was-nya dilanjut verb 2 yaitu Mister. Oh, maksudnya setelahnya was-nya itu apakah verb 2? Nggak ada, auxiliary was diikuti verb 2 itu nggak ada Mister. Ya. Nah, kemarin di hari pertama kita belajar tentang auxiliary dan gandengannya. Itu kan yang pertama ada keluarganya do. Gandengannya adalah verb 1. Kemudian yang kedua dari keluarganya to be. Nah, salah satunya was, Mister. Jadi was itu salah satu keluarga to be. Is MR, was were, ya kan? Jadi was were itu kan gandengannya to be itu ada dua. Kalau nggak verb ing ya verb tiga. Jadi kalau teman-teman menemukan ada ed di setelahnya to be, itu bukan verb 2, tapi dia verb 3. Nah, itu caranya bilang pasif atau memasifkan kata kerja yang awalnya me jadi di. Jadi elect itu kan artinya memilih, teman-teman. Tapi kalau dibentuk menjadi was elected artinya jadi terpilih atau dipilih seperti itu. Jadi itu bukan verb 2 ya, Mister, tapi itu adalah verb 3 yang was elected-nya tadi, teman-teman. Oke, mari kita cek soal ini ya. Kalau gitu, nah saya lihat semuanya menjawab lengkap A, B, C, D seperti itu. Kita cari predikatnya dulu. Di situ ada verb satu yaitu provide, subjeknya adalah smartphones. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah ini ada, kalau teman-teman lihat di soal itu ada fanboys yaitu N teman-teman. Nah, conjunction fanboys ini unik ya. Dia bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain ataupun hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu tidak ada yang subjek predikat. Adanya cuma predikat gitu ya, teman-teman, tapi nggak ada subjeknya. Jadi berarti fanboys di sini ini bukan menghubungkan dua SP, tapi dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Jadi yang dihubungkan harus sama, teman-teman. Nah, yang dihubungkan di sini itu adalah objek. Yang pertama ada communication tools, artinya alat-alat komunikasi. Kemudian access to information itu berarti jalan menuju informasi atau apa ya? Akses informasi lah gitu ya. Dan juga, nah berarti di sini teman-teman harus carikan kata benda juga sebagai objek karena fanboys di sini menghubungkan tiga objek. Yang ini sama satu lagi di sini. Nah, yang alpha itu kan verb satu, kata kerja, verb, teman-teman. Tidak bisa karena yang dihubungkan bukan kata kerja tapi kata benda. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Sorry, alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo to entertain itu to verb satu. Nah, sebelumnya to verb satu itu keterangan, teman-teman. Ya, sedangkan yang dihubungkan di sini ini adalah objek semuanya. Jadi yang bravo juga tidak bisa. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah delta. Selain tion-tion ya, kata yang berakhiran dengan men itu 80% dia adalah kata benda. Entertainment itu artinya hiburan, teman-teman. Dia adalah kata benda. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta di situ tiba-tiba ada conjunction that. Ya kan, setelahnya nggak ada subjeknya ya nggak bisa, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, smartphones provide communication tools, access to information, and entertainment. Jadi kalau diartikan HP atau smartphone itu ya, itu menyediakan alat komunikasi, akses terhadap informasi dan juga hiburan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Menita. Berarti andai kata, Mister, di pilihan jawaban ada pilihan subjek predikat setelah conjunction and, apakah bisa kita pilih subjek predikat tersebut? Nah, kalau misalnya ada ya, teman-teman, mau nggak mau, karena fanboys ini kan bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama dan juga bisa menghubungkan subjek predikat. Nah, kalau andai kata di pilihan ganda itu juga ada subjek dan predikat, apakah kita pilih itu? Jawabannya tidak selalu. Teman-teman harus cek dulu di situ konteksnya bagaimana. Nah, kalau kita di sini masukkan subjek predikat match, ini nggak selesai nanti. Communication tool sama access to information, ini nggak selesai kan? Kalau misalkan ada dua objek, ya harusnya di sini ada fanbase kan? Misalnya communication tools
and access to information tanpa koma tapi. Nah, baru setelah nanti koma and di sini baru subjek predikat itu bisa. Karena objek untuk kata kerja provide itu sudah lengkap. Sudah selesai kalimat sebelumnya and ini sudah lengkap. Baru nanti kalimat setelahnya kalau mau dimasukkan kalimat lagi baru boleh. Gitu ya. Nah, tapi kalau N-nya ini setelahnya kita masukkan subjek predikat lagi seandainya di pilihan ganda ada gitu ya. Kalimat sebelumnya atau yang di soal ini nanti belum selesai, ada yang hilang ini. Communication tools, access to information. Nah, ini ada satu lagi harusnya. Atau kalau nggak gitu, kalau nggak satu lagi ya komanya teman-teman hilangkan ganti N. Seperti itu. Jadi provide communication tools and access to information, and baru setelahnya diikuti subjek predikat. Seperti itu, Miss. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Nah, kalau saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Semuanya ternyata menjawab alfa. Nah, berarti kemungkinan besar memang jawabannya alfa biasanya. Berarti teman-teman sudah mulai paham ya di sini. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada predikat provides ya. Subjeknya adalah fotosintesis. Kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Yang ada di situ adalah fanboys yang menghubungkan yang sama. Ya, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah objek dari preposition with, yaitu glucose, oksigen, bla bla bla, dan juga structural carbon. Otomatis di titik-titik ya harus kita carikan kata benda juga, teman-teman. Ya, yang dihubungkan pakai fanboys ini. Nah, di pilihan ganda itu kata benda ada dua. Ada yang alpha, ada juga yang Charlie. Nutrition itu kata benda ya, artinya nutrisi, dia benda mati, teman-teman. Kalau nutritionist itu adalah ahli nutrisi. Itu apa namanya? Benda manusia, intinya dari manusia gitu ya. Kalau yang Bravo, aus itu adalah kata sifat ya. Sedangkan kita kan butuhnya kata benda dan kata benda selain manusia. Karena glukos kan bukan manusia, teman-teman. Oksigen kan bukan manusia ya. Karbon juga bukan manusia gitu ya. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa, Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta, teman-teman menemukan kata yang akhirnya ali-ali seperti ini, yang ALLY, 90% dia adalah kata keterangan. Sekali lagi, kita butuhnya kata benda selain manusia. Nah, betul sekali jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, photosynthesis in plants provides cells with glucose, oxygen, nutrition, and structural carbon. Jadi kalau diartikan kurang lebih, fotosintesis pada tanaman itu menyediakan sel-sel tanaman dengan atau memberi sel-sel tanaman dengan glukos, kemudian oksigen, nutrisi, dan juga karbon penyusun, karbon ya pembentuk seperti itu. Nice, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis untuk soal-soal sesi sore ini. Kemudian ada pertanyaan nih dari Miss Dwi. Mister yang belakangnya Ali tadi kelas katanya apa? Keterangan Miss atau adverb ya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ali-ali, contohnya adalah nutritionally. Ada nggak ya teman-teman? Coba kita lihat. Karena saya baru dengar kata nutritionally. Tapi biasanya kalau yang bikin, sebentar kita cek ya. Takutnya saya salah. Oh ternyata ada. Nah, nutritionally itu kelas katanya adalah, sorry teman-teman. Kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan. Jadi pokoknya kalau ada ali-ali itu pasti 90% dia adverb, teman-teman, atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari kedua ya tentang conjunction atau konektor di dalam kalimat. Sekali lagi, conjunction tidak wajib ada di dalam kalimat. Ada syarat atau kondisi kapan kita memasukkan conjunction di dalam kalimat, yaitu pastikan subjek predikat itu ada berapa, teman-teman. Kalau subjek predikatnya cuma satu, jangan dimasukkan conjunction. Ya, terutama conjunction yang selain fanboys. Tapi kalau misalkan subjek predikatnya itu lebih dari satu, maka teman-teman di situ membutuhkan conjunction.
Seperti itu. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute ya, teman-teman. Silahkan jangan sungkan-sungkan, tapi sambil saya absen dulu ya. Jadi nanti setelah saya absen, saya akan respon atau saya akan jawab. Tapi kalau teman-teman ingin tanya, boleh silahkan di-unmute, teman-teman. Oke, sudah selesai terabsen. Ada pertanyaan dari Miss atau Mr. A.N. Barsey. Mister, adakah soal latihan-latihan terkait conjunction? Pasti ada, nanti saya tetap kirimkan. Jadi setiap materi kelas itu pasti saya tambahkan dengan materi penunjang atau soal-soal penunjang. Supaya kalau teman-teman ada waktu luang maksud saya dan ingin belajar di luar kelas atau di luar jam live itu bisa. Dan juga ada pembahasannya juga ya. Jadi supaya teman-teman kalau misalkan pengen tahu kenapa jawabnya itu, kenapa bukan yang ini, nah itu sudah saya buatkan videonya seperti itu. Nanti saya kirimkan, Mister atau Miss. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Oke, sama-sama. Nah, berarti tidak ada pertanyaan ya. Atau nanti ketika teman-teman berlatih atau mereview kembali videonya yang mana saya sangat sarankan karena teman-teman harus mencatat apapun yang sudah teman-teman pahami. Kalau nggak dicatat pasti lupa atau hilang, teman-teman. Ya, jadi mohon nanti di-review kembali videonya, kemudian nanti catat informasi apapun yang sudah teman-teman pahami. Kalau yang belum dipahami, tolong ditanyakan dulu. Itu ya. Sekali lagi terima kasih. Sebentar, Mister P di buku panduan struktur bagian mana yang membahas pelajaran hari ini? Nah, sekali lagi teman-teman mohon maaf ya, saya tidak menggunakan buku dari lembaga. Oke, walaupun sebenarnya sama sih, cuman saya sudah lama sekali tidak pakai buku tersebut. Jadi mungkin di awal-awal agak, mungkin chapter 6 sekitar 6 atau chapter 4 atau pokoknya sekitar awal-awal. Jadi mungkin sekitar chapter 4 atau chapter sekian. Nah, alasannya kenapa saya tidak menggunakan buku yang dari lembaga? Yang pertama, mungkin seperti yang teman-teman tahu kemarin ya, saya izin untuk tes karena saya itu 1 bulan bisa tes berkali-kali, teman-teman. Nanti saya jelaskan di akhir kok bisa seperti itu tuh gimana gitu. Jadi saya belajarnya langsung dari tes resminya, bukan dari buku yang buatan-buatan misalnya Longman. Karena yang buat tes TOEFL-nya itu bukan Longman, teman-teman, tapi ITS. Jadi Longman itu hanya perusahaan pembuat buku yang menjualkan bukunya dan buku Longman itu, buku TOEFL Longman itu diterbitkan di tahun 2020 sorry 2003, bukan 2023 ya, tapi 2003. Nah, ke 2025 itu kan berarti ada sekitar 22 tahunan gitu, teman-teman. Nah, itu udah outdated sekali. Kemudian juga kalau teman buku apa coba deh pelajari dari buku itu pasti kesulitan. Ya, maksudnya pasti lebih sulit daripada yang saya berikan di kelas karena dulu saya pakai buku itu kemudian saya modifikasi silabus jadi dulu kan saya ikut lembaga offline ya di tempat saya sekarang teman-teman di Kampung Inggris Pare, tapi karena saya merasa silabusnya kok rumit sekali, banyak member yang komplain ke atau cerita keluh kesahnya gitu, akhirnya saya berusaha memodifikasi silabus saya sendiri. Nah, ternyata saya menemukan cara yang lebih sederhana, cara yang lebih cepat yang saya sampaikan ke teman-teman ini gitu ya. Jadi yang kita pelajari di sini ini adalah modifikasi, walaupun juga buku itu pun juga eh, sama sebenarnya, cuman sudah saya racik kembali lah kasarannya gitu, teman-teman. Nah, jadi mohon maaf saya agak lupa kalau misalkan masuknya ke bab berapa, tapi pastinya itu nggak jauh-jauh di bab awal-awal. Kalau nggak salah chapter 4 atau skill keempat gitu ya, skill 4 atau skill 6 atau skill 8 gitu. Saya lupa. Atau nanti boleh chat saja, nanti saya carikan ya. Kemudian Mister untuk modul listening reading structure itu kan ada exercise-nya ya. Nah, itu bisa dikerjakan waktu luang atau akan ada hari di mana kita mengerjakan bareng. Nah, sekali lagi ya teman-teman, saya tidak menggunakan buku itu. Jadi anggap aja buku yang teman-teman dapat dari lembaga itu adalah bonus. Tapi tidak saya sarankan. Kalau misalkan teman-teman masih apa ya, maksudnya masih mengikuti yang kita di kelas, saran saya pakai yang saya sediakan karena sudah saya sesuaikan dan soal-soal yang saya sediakan itu entah di kelas ataupun di apa namanya di latihan penunjang itu adalah cloningan dari soal-soal yang resmi yang baru saja keluar, teman-teman, yang masih fresh dan juga ada beberapa itu yang saya cloningkan dari soal-soal yang nanti teman-teman dapatkan dari tes lembaga seperti itu. Itu ya. Kemudian sekali lagi tentang that oh maksudnya di soal tadi ya, sebentar.
Yang mana teman? Oh mungkin yang ini ya nomor 9. Kenapa that entertain tadi salah Mister? Jadi ada conjunction lagi setelahnya nggak ada subjek predikat. Kemudian nanti di hari ke-10 kita akan belajar namanya adjective clause teman-teman. Kalau kita pakai conjunction that, kan tadi kan conjunction which you that itu kan saya hitemin ya, ada penggunaan khusus. Terus tadi saya bilang itu kita bahas di hari ke-10. Nah, tapi karena kebetulan di sini ini muncul, teman-teman ya, dan ada yang bertanya, maka saya sampaikan that entertain itu kalau mau dipakai sebelumnya pas itu harus ada benda yang dijelaskan. Sedangkan di situ and itu harus menghubungkan, itu kan bukan kata benda, teman-teman ya. Harus menghubungkan yang sama. Atau misalnya sebelumnya and ini ada that diikuti predikat juga itu boleh. Ya, tapi kan nggak ada teman-teman sebelumnya. Jadi nanti N-nya itu tidak menghubungkan yang sama. Nah, kenapa kok salah, Sir? Kenapa kok harus ada aturan seperti itu? Ya, coba kita paksa ya, kita masukkan yang delta ke titik-titik, kita artikan. Enak nggak didengar, teman-teman? Jadi kalau misalnya diartikan, smartphone itu menyediakan gitu ya, alat-alat komunikasi, akses terhadap informasi, dan yang menghibur mereka. Enak nggak kalau didengar teman-teman? Dan yang menghibur mereka tiba-tiba, masa yang menghibur smartphone kan nggak enak teman-teman, gitu ya. Nah kalau yang Charlie tadi, smartphone provide, jadi smartphone itu menyediakan alat-alat komunikasi, akses terhadap informasi dan juga hiburan. Itu kan lebih masuk akal, lebih enak didengar, lebih nyambung. Seperti itu. Jadi sebenarnya grammar atau tata bahasa baku kenapa kok dibuat itu ada hubungannya dengan makna juga, teman-teman ya. Supaya ketika kita menggunakan bahasa itu tidak rancu, supaya orang yang kita ajak berbicara itu bisa memahami. Jadi alasan kenapa yang delta salah itu namanya adjective clause, Mister. Jadi kalau misalnya ada and, kita mau hubungkan yang sama ya sebelumnya harusnya ada adjective clause yang lain. Gitu ya, sedangkan sebelumnya kan nggak ada adjective clause. Jadi tidak bisa karena tidak setara. Seperti itu. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan, maaf Mister, apa bahan-bahan ini bisa di-share Kak Mister? Nanti pasti selalu setelah kelas itu pasti saya share berupa video ya, tapi teman-teman, kalau misalnya yang apa namanya, yang PDF kemarin kan di hari pertama kemarin kan saya kirim berupa PDF ya, itu biasanya kalau saya sempat, jadi saya buatkan dulu teman-teman, seperti itu. Gitu ya, tapi tetap kalau rekaman memang saya sangat sarankan untuk mempelajari kembali lewat rekaman. Pasti dikasihkan juga nanti pasti setelah kelas ada rekaman seperti itu. Kemudian apakah ini untuk belajar, apakah itu untuk belajar pribadi? Sebenarnya dulu tuh saya disuruh pakai itu, teman-teman. Jadi semua pengajar tuh bukan cuma di lembaga ini. Jadi kalau teman-teman kursus hampir di semua lembaga kursus yang menyediakan TOEFL itu pasti teman-teman pakainya adalah Longman itu. Nah, tapi sekali lagi saya dulu sudah pakai Longman itu berapa kali ya, teman sebelum pandemi itu sebelum ada tes online. Kemudian saya banyak juga member itu ketika saya pakai buku itu banyak yang bingung gitu loh, maksudnya kayak kesulitan. Karena logikanya gini, teman-teman. Teman-teman itu hanya punya waktu mengerjakan satu soal structure TOEFL itu sekitar paling lama 30 detik, itu paling lama. Karena 40 soal harus diselesaikan dalam waktu 25 menit. Gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman ada sisa waktu 5 menit untuk kalau ngambil yang offline ya, itu untuk mencoret-coret. Kalau ngambil yang online ya anggap aja sebagai mengkoreksi jawaban-jawaban yang udah-udah. Seperti itu. Nah, 30 detik itu kalau kita berpacuan pada longpen yang lengkap itu kan kalau yang dari lembaga sudah dipotong-potong, teman-teman ya. Yang lengkap itu ada 60 skill. Nah, teman-teman dalam waktu 30 detik harus menentukan skill 1 sampai skill 60 kan juga eh, pasti kesulitan karena memang dulu saya merasakan seperti itu member-member yang belajar offline ya bukan online seperti ini yang offline aja kesulitan gitu teman-teman. Nah kemudian saya menyusun sendiri ternyata ngerjakan soal TOEFL structure itu cuman pakai satu cara gitu ya. Nah yang kita pelajari cuman satu cara itu saya berikan kepada teman-teman bertahap. Jadi kayak di hari pertama kemarin itu yang paling penting kita lakukan dulu ya, cari subjek predikat dan lain karena itu bagian kalimat yang wajib ada. Kemudian hari ini kita belajar conjunction karena kalau subjek predikat itu ada berapa? Kalau satu ya enggak usah pakai conjunction, kalau lebih dari satu ya carikan conjunction. Maksudnya seperti itu. Jadi itu bertahap sebenarnya. Nah, kemarin saya sampaikan kalau teman-teman katakanlah ada yang berhalangan hadir di salah satu pertemuan atau satu bab, saran saya ikutin dulu rekamannya yang ketinggalan itu. Karena kalau teman-teman langsung ikuti kelas live dengan meloncati satu chapter, pasti nanti ada yang hilang. Pasti teman-teman ada yang misalkan nih, besok itu kita membahas tentang perbedaan verb 2, verb 3 di dalam kalimat. Cara membedakannya gimana. Nah,
Besok teman-teman katakanlah nggak bisa hadir, terus hari keempat tiba-tiba hadir. Itu nanti pasti ada yang bingung. Karena di dalam soal itu biasanya akan masuk kata kerja yang bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah itu untuk belajar pribadi, jawabannya iya. Tapi sekali lagi kalau teman-teman fokus atau merasa enak lah dengan yang dengan cara saya menyampaikan, pakai latihan yang sudah saya berikan, sudah saya sediakan. Karena itu sudah saya cocokkan teman-teman dengan yang diberikan di kelas. Kemudian Mr. P, bagaimana cara untuk lancar speak English? Nah, speaking dan juga writing itu adalah dua skills, teman-teman. Lebih tepatnya productive skill ya. Jadi skill itu ada dua, ada reseptif, ada produktif. Kalau reseptif ya teman-teman yang mendengarkan atau yang membaca, hanya hanya memahami saja. Tapi kalau produktif sama kalau produktif yaitu speaking sama writing itu teman-teman create ideas, organize ideas. Jadi mengembangkan dan juga menciptakan gagasan yang nanti akan dikembangkan jadi satu kesatuan. Itu perlu dilatih, teman-teman. Ya. Nah, cara melatihnya teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk membuat status dalam bahasa Inggris. Jangan sungkan-sungkan chat pakai bahasa Inggris. Entah itu pakai suara, kalau pengen speaking ya pakai suara ya. Kalau misalkan intinya praktek, teman-teman. Intinya praktek dan praktek itu banyak sekali. Teman-teman suka nyanyi, nyanyi pakai bahasa Inggris. Kalau pengen ngomong bahasa Inggris lancar, karena itu nanti akan otomatis terbawa pronunciation-nya. Kemudian kalau teman-teman senang nulis, nulis dalam bahasa Inggris. Sekedar status saja dalam di WA itu pakai bahasa Inggris. That's a part of practice, teman-teman. Jadi itu bagian dari practice dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan itu paling enak gitu ya. Jadi tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang itu paling enak, teman-teman, gitu ya. Dan bahasa itu nggak harus di kelas sebenarnya. Yang di kelas itu kayak testing-testing gini. Jadi kayak tes bahasa Inggris, contohnya TOEFL, IELTS. Nah itu perlu teman-teman untuk mengikuti kelas. Karena harus butuh mentoring. Karena kalau nggak pakai mentoring bakal butuh waktu lama banget. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian jadi speaking sama writing sekali lagi karena dia adalah productive skill atau kemampuan untuk menghasilkan, maksudnya menciptakan gagasan ya, entah dalam diucapkan ataupun ditulis ya teman-teman harus praktek dan itu perlu dibiasakan. Dan nanti tidak akan kerasa ketika teman-teman sering praktek akan tiba-tiba bisa sendiri speaking, tiba-tiba bisa sendiri writing, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu boleh nggak Mr. P contoh soal latihan yang diberikan lebih banyak setelah sesi pembelajarannya? Nah, itu kan saya sediakan 20 soal ya teman-teman dan juga pembahasannya. Nanti kalau kurang, mohon japri. Masih ada teman-teman, tapi mohon japri ya. Takutnya kalau sekali dikasihkan, saya kasihan misalnya teman-teman yang memang benar-benar belajar bahasa Inggris dari awal dan tiba-tiba melihat latihannya banyak banget tugasnya kayak kayak merasa tugas padahal bukan tugas ya teman-teman, itu hanya latihan disediakan gratis dan itu teman-teman kalau mau nyoba silakan, kalau tidak ada waktu juga jangan dipaksakan. Jadi itu bukan PR. Jadi takutnya nanti ketika teman-teman lihat, banyak banget, takutnya gitu. Jadi saya berikan yang terfokus saja, yang paling dekat dulu, 20 soal dulu. Nanti kalau misalkan kurang, japri aja. Ya, saya masih ada. Nanti kalau misalkan udah habis ya, saya buatkan lagi seperti itu. Kemudian biasanya soalnya panjang-panjang, Sir. Apakah bisa diberikan contoh yang seperti itu ya? Oke, itu bagus sekali dari Miss Anggia ya. Saya dulu tes TOEFL, Sir, tapi soalnya panjang-panjang sekali. Nah, untuk panjang soalnya itu sebenarnya tergantung juga. Nanti kalau teman-teman setelah program itu ikut kelas ekstensi, teman-teman akan tahu soal TOEFL yang resmi dari ITS itu ada juga yang pendek banget, teman-teman. Bahkan lebih pendek dari yang kita pelajari hari ini. Tapi apakah ada yang lebih panjang? Jawabannya ada. Jadi panjang pendeknya soal itu tidak selalu. Maksudnya ada yang pendek, pendek banget itu ada. Ada yang panjang, panjang banget itu ada. Jadi tergantung yang ingin disampaikan di pesan soal itu. Karena sebenarnya yang membuat soal itu kan mengambil dari satu fakta gitu ya. Nah, fakta itu kan ada yang pendek, ada yang panjang, teman-teman. Ya kan? Kemudian nanti sama si pembuat soal itu ada bagian yang dihapus atau dihilangkan, ditaruh di salah satu pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, untuk panjang pendeknya ya sekali lagi tergantung informasi yang dijadikan soal itu. Informasinya pendek ya pasti pendek. Kalau informasinya panjang ya pasti panjang banget. Gitu ya. Dan untuk kelas yang saya maksud tadi, jadi setelah program pembekalan atau materi dasar ini saya berikan, saya selalu membuka kelas ekstensi, membahas soal-soal resmi dari ITS-nya ya, atau ya nanti gitulah gitu teman-teman. Mereka pun ketika tes resminya itu skornya itu bisa tembus 550. Bahkan ada yang tembus 600 kemarin ya. Nanti saya berikan di akhir aja. Jadi itu untuk motivasi teman-teman belajar. Seperti itu.
Nah, kenapa di kelas kok saya pilihkan yang pendek-pendek? Mungkin yang panjang cuma sedikit, ya nggak, saya harus menyesuaikan ke teman-teman ya. Takutnya ketika saya taruh panjang-panjang, teman-teman nanti merasa kesulitan. Jadi, atau kalau misalnya teman-teman mau request, misalkan, Sir, saya mau level yang benar-benar sulit, mau pengen yang soal-soal yang memang distraktornya itu banyak atau soal-soalnya panjang-panjang, boleh di privat teman-temannya, maksudnya di program privat seperti itu. Karena takutnya saya itu kalau ada beneran yang bener belajar dari nol, mempelajari soal latihan, tiba-tiba soalnya tiba-tiba panjang-panjang, itu nanti mereka akan kesulitan. Jadi mohon pengertiannya ya, Miss. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Akbar. Untuk kelas sekarang nanti apakah ada rekaman? Untuk setiap kelas online selalu saya sediakan rekaman, teman-teman. Ya, untuk supaya teman-teman bisa review ulang-ulang-ulang. Jadi bisa diulangi lagi. Kalau rekaman kan enaknya seperti itu. Mungkin nggak enaknya tuh kayak feel-nya kurang, teman-teman, ya kan. Kalau kelas online sama kelas offline tuh bedanya di situ. Nah, cuman enaknya online itu karena ada rekaman, maka teman-teman bisa putar lagi, putar lagi, putar lagi. Gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang belum paham, bisa di kolom chat ditanyakan ataupun bisa langsung WA saya. Seperti itu. Kemudian Mister, saya targetnya 550. Semoga bisa dibimbing ya, Mister. Oke, pasti bisa, Mister. Karena teman-teman yang lain pun juga bisa. Ada yang mulai dari skornya itu nggak pernah sampai 500, itu bisa di atas 550 juga ada. Jadi saya yakin pasti teman-teman pun juga bisa. Apalagi yang teman-teman sudah pernah tes dan di atas 500, tapi mungkin belum 50 misalnya. Itu pasti lebih bisa. Gitu ya. Tapi sekali lagi di sini saya hanya sebagai teman, temannya belajar teman-teman, ya, untuk menggaransi atau memastikan apakah teman-teman tuntas atau total atau tidak belajarnya itu bukan saya tapi teman-teman sendiri ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya di sini hanya katakanlah yang membantu teman-teman belajar, menemani teman-teman belajar untuk ketuntasan dan juga seberapa persen yang teman-teman dapatkan itu adalah teman-teman sendiri. Jadi mohon manfaatkan saya pokoknya teman-teman apapun yang bisa dimanfaatkan manfaatkan. Sir, saya ada soal yang sulit. Gini, tanyain teman-teman. Ya, di luar kelas misalnya dikasih apa? Saya kasih soal-soal ataupun kalau teman-teman ada sumber-sumber lain juga nggak apa-apa. Nanti tanyakan. Misalkan saya bilang itu belum kita bahas. Jadi jangan ditanyakan dulu daripada nanti bingung. Itu nggak apa-apa. Atau nanti ditanyakan di bab sekian, itu bab kita sekian nanti. Ya. Atau misalkan di bab sekian sudah ternyata sudah terjawab. Ya, biasanya kalau ada seperti itu saya masukkan di soal ketika kelas seperti itu. Jadi supaya sekalian menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman ada sumber lain, kemudian belajar dari sumber lain pun juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada apapun tanyakan di eh, chat di Japri gitu ya. Sekali lagi kalau misalkan saya nggak bisa jawab, pasti saya carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu baru buat saya juga. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian jawaban soal exercise satu kemarin apakah sudah di-share di grup ya, Mister? Jadi gini teman-teman, untuk pembahasan dan jawaban itu adalah kalau teman-teman lihat kan di bawah rekaman kelas itu kan ada eh, kunci dan pembahasan. Nah, itu video pembahasannya. Cuman memang ada review dari materinya. Itu teman-teman skip nggak apa-apa ya. Jadi reviewnya teman-teman skip langsung ke soal latihannya. Seperti itu karena video itu kan saya buat takutnya ada yang tidak mengikuti program belajar tiba-tiba dapat pembahasan kan juga takutnya kaget gitu teman-teman. Jadi dikasih pembahasannya dulu tetap di awal itu teman-teman skip aja nggak apa-apa kalau fokusnya ke pembahasannya seperti itu ya. Saya dari nol Mister target hanya 500. Nah 500 insya Allah kalau teman-teman dari nol insya Allah mudah, insya Allah bisa. Tapi sekali lagi ya, yang bisa menjamin adalah teman-teman sendiri dari usaha teman-teman sendiri. Saya hanya membantu saja di sini. Kemudian Mister saya lihat di channel YouTube-nya Mister banyak sekali session. Oke, semisal session satu dengan session satu lainnya apakah soal latihannya sama? Nah, ini pertanyaan bagus sekali Mister. Jadi di setiap tapi ini masih saya upayakan ya, teman-teman. Jadi karena saya juga ketabrak kelas privat, kelas-kelas titipan yang lain gitu. Apa namanya? Saya sempatkan di luar kelas gitu. Jadi kayak contohnya soal yang kita dapat hari ini itu tidak akan teman-teman temukan di konten-konten saya yang lain. Jadi ini apa soalnya ini otentik, original, baru pertama saya buat, baru keluar, baru seperti. Makanya tadi ada yang salah ketik kan tadi teman-teman, karena mungkin saya kurang teliti waktu membuatnya seperti itu. Tapi nanti pasti saya perbaiki. Nah, nanti sesi malam pun kalau teman-teman mau hadir itu soalnya juga baru. Jadi di periode-periode sebelumnya apa belum didapat. Nah, tapi biasanya kalau apa namanya periode depan misalnya teman-teman ada yang ikut lagi katakanlah, kemudian apa saya belum selesai untuk
paket soal tersebut. Nah, biasanya saya pakai periode lain. Jadi yang sudah saya selesaikan tapi periode yang lain. Artinya yang beda dengan tetap teman-teman dapat di periode ini. Jadi untuk apa ya, memaksimalkan belajar yang retensi, yang teman-teman pengen belajar lagi seperti itu. Gitu ya. Jadi apakah soal latihannya selalu beda? Jawabannya saya usahakan beda, Mas. Seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, sebentar, berarti di semua session berbeda-beda ya, Mister? Betul. Soalnya saya kemarin hanya mencoba soal latihan penunjang yang nomor 11 sampai 20 saja. Saya kira yang nomor 1 sampai 10 sama dengan yang kemarin. Tidak. Jadi untuk soalnya itu beda gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi. Karena materi hari pertama kan juga paling penting, itu fundamental banget seperti itu. Jadi boleh dicoba lagi yang nomor 1 tadi ya. Kemudian nanti untuk sampai nomor 10 tadi nanti bisa dilihat itunya apa namanya pembahasannya seperti itu. Oke, dan sekali lagi kalau ada pertanyaan japri aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, teman-teman. Baik, mungkin di situ saja. Sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti silahkan japri ya, teman-teman. Oke, nanti saya balas lewat japri kalaupun ada pertanyaan apapun. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung hari ini, salam kenal dan semoga betah ya teman-teman belajar bersama saya. Oke, sekali lagi terima kasih. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.